Perkenalkan, nama saya Ica Rahmania, NPM RE301301019. Di sini saya membuat soal tentang liabilitas jangka pendek. Berikut saya akan membacakan soal tersebut. PT Bubur Diaduk memiliki utang sebesar 15 juta. Pada tanggal 15 Mei 2024, perusahaan membayar utang tersebut sebesar 10 juta dengan menggunakan kas. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran utang ini. Nah, soal di atas diterangkan bahwasannya kas perusahaan itu membayar utang sebesar 10 juta. Berarti kan kas kan berkurang. Nah, ketika kas digunakan untuk membayar utang, saldo kas perusahaan akan berkurang. Pengurangan kas ini dicatat di sisi kredit sebesar 10 juta. Lalu utang usaha juga akan berkurang. Nah, ketika perusahaan membayar sebagian utang usaha, saldo utang usaha ini akan berkurang. Pengurangan utang usaha dicatat di sisi debit sebesar 10 juta. Transaksi ini menunjukkan bahwa pengurangan liabilitas jangka pendek dengan mengurangi aktiva setelah jurnal ini dicatat. Utang usaha perusahaan akan berkurang menjadi 5 juta karena 15 juta dikurangi 10 juta sama dengan 5 juta. Jadi jurnal yang tepat ini adalah pada tanggal 15 Mei 2024, jurnalnya utang usaha sebelah debit sebesar 10 juta, pada kas sebesar 5 juta ditaruh di kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Tiraji Romadhani Haryanto dengan NPM akhir 184. Di sini saya akan membahas tentang soal provisi. Sebelumnya izinkan saya membacakan soalnya terlebih dahulu. PT semoga sukses mendirikan provisi untuk biaya restrukturisasi sebesar 300 juta. Setelah dilakukan restrukturisasi, ternyata biaya yang dikeluarkan hanya sebesar 250 juta. Bagaimana perusahaan mencatat sisa provisi yang tidak terpakai? Yang pertama-tama, kita harus menghitung provisi yang tidak terpakai terlebih dahulu. Sebesar 300 juta dikurangi dengan 250 juta dan didapatkan hasilnya adalah 50 juta. Lalu untuk jurnalnya adalah provisi restrukturisasi sebesar 50 juta pada debit dan pendapatan dari pembalikan provisi sebesar 50 juta pada kredit. Selanjutnya adalah soal kontingensi. Nih, contoh soalnya yaitu PT Kencana sedang menghadapi litigasi. Pengacara mereka memberitahu mereka bahwa ada kemungkinan 70% bahwa perusahaan tidak perlu membayar ganti rugi dan 30% kemungkinan timbul kerugian. Bagaimana sih seharusnya manajemen mengakui liabilitas tersebut? Nah, jawabannya yaitu kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi untuk memenuhi kewajiban yang mungkin terjadi adalah 30%. Jadi meskipun kewajiban tersebut mungkin timbul, namun hal tersebut tidak mungkin terjadi, sehingga PT Kencana dapat mengakui hal ini sebagai kewajiban kontingensi dan mengungkapnya dalam catatan atas laporan keuangan. Di sini kami akan menjelaskan laporan perusahaan-perusahaan pada PT Perusahaan Listrik Negara untuk mencari kontingensi, provisi, dan liabilitas jangka pendek pada perusahaan tersebut. Di sini provisinya ada di catatan atas laporan keuangan konsolidasinya, terdapat pada di pajak dibayar di muka. Provisi atas ketidakpastiannya ini sebesar 5.945.25.3 dari posisi pajak. Nah, selanjutnya ini ada dari penghasilan atau beban lain-lain. Provisinya ini terdapat pada penurunan nilai aset tetap yang provisinya ini terdapat 0. Selanjutnya provisinya ada di catatan atas laporan keuangan konsolidasian dan terdapat pada di aset tetap yang memiliki yang provision for impairment-nya sebesar 3.752.747. Provisinya terdapat pada di pajak penghasilan, yaitu pada B yang pajak tangguhan. Nah, di dalam pajak tangguhan ini provisi inventorisnya sebesar 27.958 dan
ada Provision Inventory-nya sebesar 80.148 dan ada Provision akun receivable sebesar 5.445. Selanjutnya, kontingensi ada di catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada nomor 54 perjanjian penting ikatan dan kontingensi. Nah, pada F ini kontingensi yang pertama ada pada tanggal 29 Agustus 2018, perusahaan menghadapi permohonan arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas sebagai permohonan melawan PC Muria Ltd sebagai termohon perusahaan sebagai termohon 2 di International Court of Commerce. Permohonan tersebut terkait sengketa gas transportation agreement antara PCML selaku shipper atau penjual, selaku transport, dan perusahaan selaku off-taker pembeli mengenai kekurangan pembayaran biaya transportasi gas ke PLTGU Tambak Lorok dikarenakan volume gas yang dikirim kurang dari volume gas minimum yang disepakati. Nah, dan ada yang kedua pada tanggal 31 Mei 2018, konsorsium Kinaria Liman Margesta KKLM mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terhadap IP dan PJN kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Perselisihan ini disebabkan permintaan pengakhiran perjanjian sewa fasilitas penyaluran bahan bakar gas untuk PLTGU Priuk oleh IP KKLM menuntut bahwa IP harus membayar ganti rugi kepada KKLM sebesar 172.273. Selanjutnya yang ketiga, pada bulan November 2018 terdapat perbedaan terkait dengan penyediaan gas atas penerapan amandemen 2 perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN Batam dengan PT Energi Listrik Batam (ILB), mengajukan gugatan arbitrase melalui BANI yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Januari 2022. ILB telah mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung terkait hasil pembatalan di Pengadilan Negeri Batam. Dan yang keempat ini ada pada 24 Juni 2020, perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh PT Sumsel Energi Gemilang SEG di BANI terkait perselisihan pelaksanaan perjanjian jual beli gas dan kesepakatan bersama dalam hal ini, yaitu mengenai kewajiban pembayaran jumlah minimum gas atau take or pay top yang jumlah penyaluran gas minimum atau SOP. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka panjang dan jangka pendeknya dari perusahaan Persero PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sendiri. Sebenarnya saya akan menjelaskan pada liabilitas jangka panjangnya, di mana diketahui jumlah akhir liabilitas jangka panjangnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 482.497.574 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 diketahuinya 501.617.259 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu liabilitas jangka pendeknya sendiri, di mana pada laporan posisi keuangan yang sudah dikonsolidasikan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember tahun 2022. Untuk yang pertama, jumlah liabilitas jangka pendeknya sendiri pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu diketahuinya 149.044.919 rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 diketahuinya 145.071.451 rupiah. Maka
jumlah liabilitasnya sendiri dari jangka panjang dan juga jangka pendek tersebut yaitu diketahuinya 631.542.493 rupiah pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 646.688.710 rupiah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.